Manchester United pertahankan rekor unbeaten di Old Trafford usai comeback atas Nottingham Forest. Sementara itu Arsenal harus susah payah meraih hasil imbang saat menjamu Fulham di Emirates Stadium. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Tottenham Hotspur menjalani pertandingan pekan ketiga Premier League kontra Bournemouth. Pada laga itu, skuad The Lily White menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol di laga ini dilesakan oleh James Maddison di menit ke-17 laga. Lalu disusul lewat gol dari Dejan Kulusevski di menit ke-63 babak kedua. Hasil ini membuat anak asuh dari Eng Postecoglou menang dalam 2 laga berturut-turut. Kini Spurs berada di posisi 2 klasemen sementara dengan raihan 7 poin. Arsenal gagal meraih hasil yang positif di laga ketiga Premier League menghadapi Fulham. Dalam laga itu pasukan Mikel Arteta bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Baru berjalan 1 menit, skuad meriam London harus tertinggal lewat gol dari Andres Pereira. Pemain asal Brazil ini memanfaatkan kesalahan dari Aaron Ramsdale yang terlalu maju dari gawangnya. Tertinggal 1 gol membuat The Gunners meningkatkan intensitas serangannya. Namun hingga turun minum babak pertama nggak ada tambahan gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, Arsenal lebih mendominasi jalannya pertandingan. Hingga akhirnya mereka mendapatkan keuntungan setelah Fabio Vieira dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka yang menjadi algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Gol penyama kedudukan membuat anak asuh dari Mikel Arteta seperti bangun dari tidurnya. 2 menit berselang, Edin Nketiah berhasil menggandakan kedudukan hasil umpan dari Fabio Vieira. Sayangnya kemenangan yang sudah di depan mata harus buyar di menit akhir pertandingan. Joao Palhinha sukses melesakkan gol penyimbang tepat 3 menit sebelum laga berakhir. Hasil ini membuat skuad The Gunners bertengger di peringkat 3 dengan raihan 7 poin. Manchester United sukses meraih kemenangan di pekan ketiga Premier League menghadapi Nottingham Forest. Skuad asuhan Erik ten Hag menang comeback dengan skor akhir 3-2. Skuad setan merah sudah tertinggal 2 gol saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Saat itu Tayo Awoniyi dan Wilfried Boli berhasil mengejutkan penjaga gawang Andre Onana. Dalam keadaan tertinggal nggak membuat The Red Devils patah semangat. Terbukti anak asuh dari Erik ten Hag berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Christian Eriksen di menit ke-17 laga. Pemain asal Denmark ini melakukan finishing touch berkelas usai memanfaatkan akselerasi dari Marcus Rashford. Memasuki babak kedua, Manchester United terus mendominasi laga. Lewat skema cantik, Casemiro berhasil menyamakan kedudukan hasil umpan sundulan Bruno Fernandes. Akhirnya setan merah mendapatkan keuntungan pada menit ke-76 laga. Rashford yang sedang melakukan tusukan dijatuhkan di kotak terlarang. Bruno Fernandes yang maju menjadi algojo berhasil menceploskan bola ke gawang Matt Turner. Hingga wasit meniupkan peluit panjang gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini The Red Devils berhasil menempati peringkat 6 dengan torehan 6 poin. Inilah klasemen lengkap Premier League sampai dengan hari ini. AC Milan berhasil meraih hasil positif pada pekan kedua Serie A saat berhadapan dengan Torino. Di laga itu, skuad Rossoneri menang dengan skor bantai 4-1. Di babak pertama, Diavolo Rosso unggul lewat Christian Pulisic, Olivier Giroud, dan juga Theo Hernandez. Sementara itu, skuad Toro sempat membalas gol lewat Pars Cruz. Memasuki babak kedua, AC Milan gak mengendurkan serangannya. Giroud berhasil melesakkan brace lewat titik putih pada menit ke-65 pertandingan. 3 poin yang diraih membuat skuad asuhan Stefano Pioli bertengger di puncak klasemen dengan torehan 6 poin. Inilah klasemen sementara Serie A sampai dengan hari ini. Paris Saint-Germain melakoni laga pekan ketiga Ligue 1 Prancis saat berhadapan dengan RC Lens. Bermain di Parc des Princes, skuad asuhan Luis Enrique menang dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol PSG dilesakan oleh Marco Asensio dan juga brace dari Kylian Mbappe pada menit ke-45, 52, dan 90. Sementara Lens cuma mampu membalas lewat Morgan Guilavogui pada menit akhir laga. Kemenangan ini merupakan yang perdana diraih PSG pada ajang Ligue 1 Prancis musim ini. Kini Ousmane Dembélé dan kawan-kawan berada di posisi 4 dengan raihan 5 poin. Asisten pelatih Manchester City Juan Malilo mengkonfirmasi jika dirinya bakal menggantikan Pep Guardiola. Terbaru, pelatih asal Spanyol ini baru saja sukses menjalani operasi punggung. Guardiola sendiri masih harus beristirahat dalam beberapa waktu ke depan.
Itu artinya ex-pelatih Bayern Munchen ini akan absen mendampingi skuad The Citizen pada laga kontra Sheffield United. Namun Lilo mengkonfirmasi kalau sang pelatih bakal tetap memimpin tim dari jauh. Dirinya bakal terus melakukan komunikasi penuh lewat banyak cara yang bisa digunakan. Eddie Howe mengungkapkan rasa percaya dirinya menjelang laga pekan ketiga menghadapi Liverpool. Pelatih asal Inggris ini mengaku siap beradu taktik dengan Jurgen Klopp di laga malam nanti. Eddie Howe menyebut jika dirinya nggak punya hubungan baik dengan Jurgen Klopp. Bahkan Howe nggak ingin menjalin pertemanan dengan mantan pelatih VSV Mainz tersebut. Namun dirinya tetap memberikan rasa hormat yang cukup tinggi kepada Jurgen Klopp. Menurut Eddie Howe, laga nanti akan berlangsung sengit dan intens layaknya pertandingan besar Premier League. Jurgen Klopp memberikan komentar terkait pencabutan hukuman kartu merah Alexis Mac Allister. Pelatih asal Jerman ini mengaku bahagia sang pemain kembali tersedia. Klopp juga merasa Allister memang nggak layak mendapatkan kartu merah. Klopp juga memprediksi jika pemain Argentina ini bakal menjadi pembeda di laga menghadapi Newcastle United. Kehadirannya di lini tengah The Reds masih sangat dibutuhkan oleh Jurgen Klopp. Ex-pelatih Borussia Dortmund ini juga yakin komposisi lini tengahnya bakal mendominasi lini tengah The Magpies. Xavi Hernandez bersiap untuk menjalani pekan ketiga La Liga dengan bertandang ke markas Villarreal. Pelatih asal Spanyol ini memprediksi laga tersebut bakal berjalan ketat. Pasalnya, Xavi menilai skuad kapal selam kuning punya amunisi kuat yang akan menyulitkan Barcelona. Dia pun menekankan kepada para pemainnya untuk mengandalkan penguasaan bola. Namun lini tengah Barcelona masih punya Ilkay Gundogan, Gavi, serta Oriol Romeu. Thomas Tuchel menyampaikan komentarnya perihal transfer gila-gilaan klub Arab Saudi. Pelatih asal Jerman ini khawatir pemain Bundesliga bakal tergoda hengkang ke Liga Arab Saudi. Godaan klub Arab Saudi itu bisa membuat Bundesliga kehilangan daya tariknya. Mereka telah memperlihatkannya dengan membajak pemain besar dari Inggris, Spanyol, dan Prancis. Akibatnya Thomas Tuchel meminta semua klub Bundesliga untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Dirinya nggak ingin Bundesliga kehilangan banyak pemain potensial gara-gara klub Arab Saudi. Manchester United mulai mencari nama baru setelah mendepak Mason Greenwood. Saat ini manajemen Red Devils dilaporkan tengah mengincar Marcos Leonardo dari Santos. Mereka menilai pemain berusia 20 tahun ini menjadi opsi yang tepat menggantikan Mason Greenwood. Peluang Setan Merah mendatangkan striker berpaspor Brazil tersebut cukup terbuka lebar. Sebab saat ini dirinya memang berencana untuk pindah ke klub lain di musim panas ini. Al-Duhail mendapatkan angin segar terkait transfer Philippe Coutinho. Menurut Fabrizio Romano, klub raksasa Qatar ini telah sepakat untuk menggait Coutinho. Namun Romano nggak menuliskan berapa jumlah tawaran yang diajukan oleh manajemen Al-Duhail. Mereka hanya perlu membahas biaya transfer pemain asal Brazil tersebut. Diketahui Aston Villa memagari Coutinho senilai 20 juta pound sterling. Chelsea resmi mendatangkan George Petrovic dari klub asal Amerika Serikat, New England. Kiper asal Serbia itu ditebus dengan biaya transfer sebesar 16 juta euro. Menurut laporan resminya, Petrovic akan menjadi pengganti dari Kepa Arrizabalaga. Sebelumnya manajemen The Blues meminjamkan kiper asal Spanyol ini ke Real Madrid selama 1 musim. Petkovic sendiri mengaku sangat senang bisa menuntaskan transfernya ke Chelsea. Dia mengatakan kalau Chelsea merupakan klub yang diidam-idamkannya. Jurnalis Rudy Galetti melaporkan jika Crystal Palace telah sepakat mendatangkan Dean Henderson. Kiper asal Inggris itu diboyong dari Manchester United dengan kisaran harga 20 juta euro. Galetti mengatakan Henderson akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Manajemen Crystal Palace sendiri memberikan kontrak selama 2 tahun yakni hingga 2025. Sebelumnya Dean Henderson memang rutin dipinjamkan karena jarang mendapatkan menit bermain. Dengan pindah ke Crystal Palace, dirinya bisa menjadi pilihan utama sang pelatih Roy Hodgson. FIFA secara tegas memberikan sanksi kepada Presiden RFIF yakni Luis Rubiales. Sanksi itu diberikan setelah Rubiales kedapatan mencium beberapa pemain timnas Spanyol wanita. Hal itu terjadi setelah skuad La Furia Roja memenangkan gelar juara Piala Dunia Wanita. FIFA pun melarang Rubiales untuk aktif dalam kegiatan sepak bola selama 3 bulan ke depan.
Pihak FIFA juga masih menyelidiki kasus Rubiales selama menjalani masa hukuman. Sebab Rubiales sendiri menolak mundur dan merasa dirinya nggak melakukan kesalahan apapun. Timnas Indonesia U23 gagal meraih kemenangan di partai final Piala AFF menghadapi Vietnam. Ramadan Sananta dan kawan-kawan sebenarnya bisa mengakhiri waktu normal dengan skor kacamata. Skuad Garuda bahkan nyaris kebobolan lewat penalti dari Nguyen Quoc Viet. Beruntung Hernando Ari tampil gemilang dan berhasil menepis sepakan tersebut. Laga yang berakhir imbang ini terpaksa dilanjutkan di babak extra time. Di babak tersebut skuad asuhan Sintayong beberapa kali membuat peluang emas melalui Ramadan Sananta. Sayangnya sepakan Sananta berhasil ditepis dengan baik oleh sang penjaga gawang. Di sesi adu penalti, Hernando Ari yang menjadi algojo gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Alhasil skuad Garuda Muda harus puas finish di posisi runner-up dan gagal mengangkat trofi juara. Meski gagal juara, Erick Thohir tetap bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia U23. Menurut Erick Thohir, perjuangan skuad Garuda Muda sudah sangat maksimal. Terlebih lagi, Tim Nasional Indonesia U23 hanya menyisakan 18 pemain dengan berbagai kondisi cedera.